Bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kami, di mana kami boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami akan membaca firman-Mu dan juga mendengarkan uraiannya. Kiranya Tuhan memberkati jam ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Pagi ini kita bersama-sama akan mendengarkan uraian firman Tuhan dengan tema spiritualitas praktis. Mari kita membuka kitab Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Yakobus pasal 1 ayat 26 27. Kita membaca bersama-sama, mengeluarkan suara. 1, 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kekristenan amat menekankan akan keseimbangan. Nah, keseimbangan pertama kita lihat itu adalah antara iman dan perbuatan. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Lalu keseimbangan kedua antara spiritualitas dan relasi. Apa sih yang kita mengerti tentang spiritualitas? Spiritualitas di sini adalah kita berbicara tentang hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan rohani kita. Ya, saudara mempunyai kehidupan rohani, saya mempunyai kehidupan rohani. Dan bagaimana kita mengukur spiritualitas kita? Seberapa jauh hidup rohani kita? Seberapa kuat kehidupan rohani kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah kerohanian kita atau spiritualitas itu hanya dapat kita lihat dari kita melakukan kegiatan rohani, ya. Misalnya kita setiap hari, ya, setia melakukan saat teduh, kita setia tekun berdoa pribadi, kita setia di dalam beribadah, atau kita juga setia di dalam ikut KTP, saudara. Saat teduh, doa pribadi, beribadah di gereja, ya, menghadiri kelompok tumbuh bersama itu baik. Itu untuk menguatkan spiritualitas kita, rohani kita. Namun, saudara-saudara, spiritualitas yang sejati itu harus berwujud, ya. Harus tampak di dalam relasi kita dengan sesama kita. Nah, di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 26, mari kita baca bersama-sama di LCD ini, saudara. 1, 2, 3. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah. Lalu hal kedua itu juga tertulis di ayat ke-27. Kita baca lagi 1, 2, 3. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, melalui dua ayat ini, Bapak Ibu sekalian, Yakobus pasal 1, 26 dan 27, kita bisa melihat ada 3 wujud daripada spiritualitas. Yang pertama, spiritualitas yang sejati itu
Tampak ketika kita berbicara dengan sesama kita, berrelasi dengan sesama kita, mampukah kita mengekang lidah kita? Lalu kedua, apakah hidup kita itu juga tampak tak? Kita juga peduli ya, mempunyai hati kepada orang-orang miskin, misalnya anak yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan ketiga, apakah kita mempunyai satu usaha yang serius untuk menjaga hidup kita agar tidak dicemarkan oleh dunia ini? Bapak Ibu sekalian, mari kita membahas satu persatu. Yang pertama, kita membahas tentang mengekang lidah. Ya. Saudara, seperti tadi kita sudah baca bahwa seorang yang mempunyai spiritualitas yang sejati, dia mampu mengekang lidahnya. Ini seperti yang dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 20. Maka pertanyaan kita begini, mengapa lidah itu harus dikekang? Kenapa kita harus berusaha mengendalikan ya perkataan kita di dalam hidup sehari-hari ini? Yakobus pasal 3 ayat 8, Bapak Ibu sekalian berkata begini, lidah adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan. Ya tentunya lidah di sini bukan oksang ya saudara ya, yang biasa kita makan di Bon Cafe itu, kalau lidah itu enak saudara ya. Tapi maksud kita di sini adalah lidah saudara, perkataan kita itu sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, penuh dengan racun yang mematikan. Lalu kita baca di Yakobus pasal 3 ayat 6, saudara, lidah sama dengan api yang dapat membakar dan sulit dikuasai. Jadi kita lihat lidah itu penuh racun saudara, sama dengan api yang gampang membakar ya, sulit dikuasai. Sehingga pepatah Tiongkok ya, Tionghoa berkata begini, perkataan yang sudah terlanjur diucapkan, 4 ekor kuda pun tidak mungkin bisa menariknya kembali. Ya, ini dahsyat sekali. Apa yang sudah kita ucapkan, meskipun kita tarik dengan 4 ekor kuda, tetap tidak bisa kembali. Sehingga saudara pemazmur ya, di dalam Mazmur 30 ayat 2, dia berkata, dia berdoa pada Tuhan, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Maka kita lihat lidah yang liar menjadikan ibadah kita sia-sia. Saudara-saudara, satu kali saya pernah mendengar kesaksian seorang pendeta. Satu kali dia membawakan firman Tuhan di Taiwan, saudara. Nah, setelah dia membawakan firman Tuhan, dia mengundang jemaat yang ingin menerima Tuhan, yang ingin mengalami pembaruan dalam hidup, silakan maju. Pendeta itu mau mendoakan, saudara. Lalu sampai kepada seorang anak remaja, saudara. Anak remaja itu minta berbicara pribadi kepada pendeta ini. Akhirnya pendeta itu membawa anak remaja ke samping. Lalu saudara, tanpa menunggu pendeta itu mempersilakan, langsung remaja ini, saudara, dia meluapkan kemarahannya, saudara. Dia berkata pada pendeta ini, Pak Pendeta, bagaimana saya harus bersikap kepada papa saya yang sangat pemarah itu? Papa saya itu adalah ketua majelis. Papa saya itu orang yang sering membawakan khotbah. Papa saya itu juga pimpin kelompok-kelompok tumbuh bersama dan sebagainya. Pokoknya hidupnya itu sebagian besar berhubungan dengan rohani. Tapi satu hari dibilang, saya kecewa sekali dengan papa saya. Yaitu ketika waktu itu hari libur, dia bilang, saya kebetulan bangun agak telat ya. Dan setelah saya bangun agak telat, lalu saya ke ruang tamu. Nah, di ruang tamu itu bersebelahan dengan kamarnya papa saya, dia bilang. Terus saya duduk di situ dengarkan papa saya berdoa. Papa saya doa mengeluarkan suara, lama sekali berdoa. Karena lama saya tidak tahan, dia bilang, saya buka TV, dia bilang. Lalu karena tidak dengar papa saya doa, saya TV tak banterkan, dia bilang ya. Terus tidak lama kemudian papa saya keluar tanpa bertanya, langsung dia menampar saya 2 kali. Lalu dia bilang begini, kamu anak durhaka, kamu tidak tahu papa sedang doa, kamu sengaja keluarkan TV. Setelah dimarah, setelah dia hanya diam, dia yang bengong. Lalu dia tanya sama pendeta begini, Pak, apakah betul orang rohani itu seperti begitu?
apakah yang namanya ketua majelis itu model begini? Kata papa saya. Kalau memang majelis begitu, lebih baik saya tidak mau jadi orang Kristen saja. Saudara, hati anak remaja ini begitu tawar dengan papanya. Karena apa? Papanya setelah rohani luar biasa, tapi dalam hidupnya tidak bisa mengendalikan lidahnya. Dia sedih sekali, saudara. Saudara, kalau hidup kita sampai begitu ya, di depan anak buah kita di kantor atau di mana kita mau maki langsung maki, kita mau cerca langsung cerca, saudara. Maka di depan Tuhan, di depan mereka, seberapa banyak persembahan kita kepada Tuhan, seberapa banyak doa kita kepada Tuhan, di depan mereka semua adalah sia-sia, saudara. Maka lidah yang liar menjadikan ibadah kita sia-sia. Tetapi Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita betul-betul bisa mengendalikan rohani, mengendalikan lidah kita, wah kita bisa, saudara, sangat diberkati, saudara, hidup ini. Dan orang lain juga akan diberkati juga. Nah, saya ingat akan kisah dari Perjanjian Lama ya, seorang tokoh bernama Elkana, saudara. Dia mempunyai 2 istri. Istri yang pertama, saudara, itu adalah Hana. Nah, Hana ini tidak punya anak, saudara. Lalu istri yang kedua dari Elkana itu adalah Penina. Penina ini punya banyak anak laki-laki. Nah, saudara, yang terjadi demikian. Setiap kali selesai mempersembahkan korban di Bait Allah, Elkana membagikan daging korban masing-masing 1 bagian kepada Penina dan anak-anaknya. Demikian juga kepada Hana, saudara. Namun saudara, setelah mereka beribadat, mereka pulang ke rumah, ini yang terjadi. Bahwa Penina itu selalu menyakiti hati Hana, supaya ia digusar. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Penina menyakiti hati Hana, sehingga Hana hanya bisa menangis dan tidak mau makan. Saudara, lalu kita bertanya begini, mengapa Penina selalu menyakiti hati Hana? Saudara, ada kemungkinan bahwa Elkana, itu suami mereka berdua itu, saudara, itu lebih sayang kepada Hana. Nah, sehingga Penina itu iri. Dia benci Hana dan dia sengaja ingin melukainya, saudara. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa orang yang terluka itu akan cenderung sinis dan melukai orang lain. Semakin pedas dan sinis kata-kata seseorang, sebetulnya menjadi suatu indikator, saudara, semakin dalam luka orang itu. Saudara yang terkasih, di sini kita melihat apa yang terjadi karena perkataan Penina yang terus melukai hati Hana. Hana mengalami apa yang dialami kebanyakan orang, getirnya kehidupan ini. Karena ejekan, karena cercaan daripada Penina ini, Hana sakit hati, saudara. Dia getir, dia pahit, saudara. Dia susah sekali, saudara. Tapi saudara yang terkasih, ya, kita melihat keindahan karakter Hana, saudara. Kita perhatikan Hana begini, saudara. Meskipun hati Hana sakit, saudara, tapi dia tidak membalas sakit hatinya dengan menyakiti balik Penina, saudara. Saudara, banyak orang zaman sekarang ya, kalau orang mengucapkan 1 kalimat yang menyerang kita, kita bisa balas dengan 6 kalimat, saudara. Dia menyerang kita dengan 2 kalimat, kita bisa balas dengan 12 kalimat, saudara. Ya. Pokoknya kita tidak mau sampai dilecehkan, kita tidak mau sampai dirugikan, saudara. Tapi Hana bukan begitu orangnya, saudara. Nah, tapi Hana mempunyai satu kebiasaan yang baik. Nah, setiap kali dia disakiti oleh Penina, hatinya menjadi pedih. Nah, saudara, lalu dia datang kepada Tuhan di dalam doa, di dalam tangisan, saudara. Dia mengeluh kepada Tuhan, dia minta belas kasihan Tuhan. Supaya apa? Supaya Penina jangan terus menyakiti dia. Dia minta kalau bisa Tuhan kabulkan dia supaya dia bisa punya anak, saudara. Dia terus berdoa kepada Tuhan, saudara. Dan ini yang terjadi, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Maha Murah. Tuhan menjawab doa Hana, sehingga satu hari Hana mengandung dan dia melahirkan Samuel, saudara. Dan bukan saja Samuel dia lahirkan, kemudian dia melahirkan beberapa anak lagi, saudara. Saudara, inilah keindahan karakter Hana. Nah, orang Kristen, saudara, kalau dia mampu memperlihatkan satu keindahan watak, saudara, keindahan karakter, di mana ketika dia disakiti tidak membalas, tapi dia bukan diam, dia mengadu kepada Tuhan, dia
Dia minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menjawab dia. Aduh, itu indah, indah bukan main. Saudara, ada satu perkataan begini ya. Patience is bitter, but its fruit is sweet. Ya, kesabaran itu pahit, tapi buahnya itu manis. Saudara. Mari saya kasih satu contoh sekali, saudara. Saudara, satu kali ya, ada suami istri yang tinggal di Jakarta, saudara. Itu harus pisah pekerjaan dengan istrinya. Karena mereka menginginkan suatu kehidupan ekonomi yang lebih baik ya. Akhirnya apa? Istrinya itu kerja di Bandung, suaminya kerja di Jakarta, saudara. Nah, mereka baru ketemu pada akhir minggu, saudara. Nah, pada suatu kali, saudara, istrinya itu di pertengahan minggu itu, saudara, telepon suaminya ya. Dia bilang, "Kok aku kangen sekali sama kamu. Aku kepingin ketemu sama kamu. Ya, bisa enggak saya kepingin ketemu sama kamu?" Lalu suaminya bilang begini, kangen ya nanti akhir minggu saja. Enggak, aku kepingin ketemu kamu, boleh enggak? Suami bilang, silakan datang saja. Lalu istrinya ini minta cuti satu hari Kamis, saudara. Dia dari Bandung pagi-pagi, saudara. Dia tiba di Jakarta. Karena suaminya itu bekerja di Central Park, saudara. Dia waktu tiba jam 11 siang, saudara. Dia langsung ngebel suaminya. "Kok saya sudah datang. Bisa ketemu enggak?" Suami bilang, "Enggak bisa. Aku sedang rapat, saudara." "Oh gitu ya. Tak jalan-jalan saya," dia bilang ya. "Tak jalan-jalan dulu." Lalu jam 1 dia telepon lagi, "Kok ini jam siang makan, ayo turun makan." "Enggak bisa tinggal. Ya, nanti saja." Lalu jam 3, saudara, ditelepon, enggak bisa lagi. Sampai jam apa? Jam 7 malam, saudara. Baru selesai. Lalu waktu ditelepon, saudara, karena istri ini cinta sekali sama suaminya, dia tidak mau makan, dia tunggu suaminya, saudara. Dia lapar bukan main, saudara. Lalu waktu jam 7 dia telepon, "Kok bisa turun enggak?" "Ya wes, aku mandi saya. Nah, waktu jam 8, dia ketemu sama istrinya. Saudara, waktu dia ketemu sama istrinya, sebetulnya istri itu sudah mau meledak, saudara. Ya, jengkel, saudara ya. Kok suaminya memperlakukan dia demikian? Suami kok tidak bisa turun sebentar, nyapa dia atau apa, saudara? Saudara, dia tunggu dari jam 11 sampai jam 8 malam, saudara. Di Central Park itu sendirian jalan kayak orang gila, saudara itu ya. Dan waktu dia ketemu sama suaminya, dia sudah mau meledak, saudara. Dia sudah mau marah, saudara. Tapi ada kekuatan dari dalam menahan dia, jangan. Terus waktu ketemu dia bertanya sama suami, kamu kok cek lama sih? Masa rapat gak bisa tinggal sebentar? Jam berapa sih? Bilang. Lalu suami bilang gini, ya sebetulnya tadi itu jam 6 saya sudah selesai, dia bilang. Loh, kok bilang kok baru sekarang baru ketemu sama dia? Iya, sebetulnya ini saya 2 jam, saya keliling-keliling cari cincin, bilang. Saya mau beli ini untuk kamu loh, ini loh, ya. Cincin, dibilang, cincin berlian, saudara itu ya. Karena saya cari ini loh, dan saya ingin membuat surprise kepada kamu, saudara. Nah, sekarang tak kasihkan kamu. Bilang. Lalu istri bilang, dia bilang, untung saya tidak marah-marah tadi itu ya. Kalau saya marah-marah, habislah cincin saya melayang, dia bilang gitu ya, saudara. Nah, saudara, ya, patience is bitter, saudara, but its fruit is sweet, saudara. Kesabaran itu pahit. Tunggu itu pahit, mengalah itu pahit. Tapi ketika waktunya untuk menuai, saudara, manis. Amin, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau nanti pulang ya mau marah ingat cincin, saudara ya. Jadi tidak marah-marah lagi, saudara ya. Nah, ini pertama ya, wujud dari spiritualitas yang sejati. Lalu kedua, saudara, kitab Yakobus di ayat 27 dia mengatakan begini, seorang yang mempunyai spiritual praktis itu dia akan mengunjungi anak yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Saudara-saudara, zaman ini ya, meskipun teknologi begitu maju, makanan berlimpah, saudara, tapi kemiskinan itu terjadi di mana-mana. Di Indonesia, saudara, banyak orang yang makan satu hari cuma 1 kali, tidak bisa makan 2 kali, miskin, saudara. Meskipun alam kita begitu kaya, tapi rakyat kita banyak yang sengsara. Nah, saudara, pada zaman Tuhan Yesus ya, saudara, Yesus juga mengajarkan bahwa Allah itu peduli dengan yatim piatu dan para janda. Maka dalam Mazmur 68 ayat 5 dikatakan, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Demikian juga dalam Yeremia 49 ayat 11 dikatakan, Tuhan berjanji akan menghidupi anak-anak yatim.
Saudara-saudara, kemudian di dalam Matius pasal 25 ayat 40, mari kita baca bersama. Sesungguhnya, 1, 2, 3. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus berkata, kalau engkau peduli, engkau melakukan pada orang yang papa ini, ya, yang dianggap orang terpinggirkan ini, sesungguhnya engkau melakukan untuk saya. Saudara, ada rekan saya di Galaksi, ya, itu sangat gandrung dengan gubernur, ya, pejabat gubernur Jakarta namanya Ahok, saudara, ya. Tidak tahu saudara kagum sama orang ini, ya. Tapi Ahok baru-baru ini dia bilang begini, saudara, saya ikut pilgub lagi karena orang menilai saya dompleng Jokowi, saudara. Nah, sepertinya kita kesan, saudara, seorang kalau sudah bertakhta, saudara, seperti dia tidak kepingin cepat-cepat tinggalkan taktanya. Kalau bisa dia ingin bertahan selama mungkin, ya. Apakah Ahok ini juga seperti itu, saudara? Tidak, saudara. Saya pernah baca dia punya riwayat hidup, saudara. Nah, Ahok ini, saudara, dia punya seorang papa yang memberikan pengaruh yang sangat positif di dalam hidup dia. Satu kali, saudara, papa yang menasihati dia begini, ya, Ahok, kalau kamu ingin jadi orang kaya, lebih baik jangan, dibilang. Kalau bisa kamu jadi pejabat saja. Kenapa? Ya, karena kalau kamu jadi orang kaya, maka kamu terbatas bantu orang. Tapi kalau kamu duduk di pemerintahan, cakupannya itu jauh lebih banyak, dibilang. Kamu bisa bantu orang banyak, dibilangnya. Ya. Nasihat papa ini dituruti, saudara. Sehingga apa, saudara? Ketika dia menjabat sebagai wakil gubernur atau apa, dia sangat memperjuangkan kehidupan orang baris bawah, saudara. Dia betul-betul peduli sekalian. Nah, satu kali, ya, saya baca di detik.com, saudara, Ahok ini, ya, bersama pejabat yang lain itu mengadakan nyekar, ya, di, saudara, tempat penguburan umum, ya, di satu daerah di lokasi, saudara. Lalu Ahok ini kemudian dia berdialog dengan bocah-bocah, saudara, bocah-bocah yang ada di kuburan itu, saudara. Lalu dia bertanya begini, ya, sudah pada dapat KJP belum? Sudah dapat belum KJP? KJP itu adalah kartu Jakarta Pinter. Memang, saudara, Jokowi dan Ahok ini memang betul, saudara, dia mencoba mencarikan jalan keluar bagaimana menolong orang-orang miskin, ya, orang yang butuh pendidikan apa. Maka dia terbitkan, ya, kartu Jakarta Pinter, saudara, ya, untuk anak-anak supaya jangan sampai berhenti sekolah, saudara. Lalu waktu Ahok tanya sama anak-anak bocah-bocah di TPU ini, sudah dapat belum? Mereka mengatakan belum dapat, Pak. Ya. Kemudian Ahok menoleh kepada pejabat bawahannya itu. Maksudnya, kenapa belum diterbitkan, saudara? Pejabat yang, iya, ya, Pak, akan segera diterbitkan, saudara. Lalu Ahok bilang gini, iya, KJP akan segera kita cairkan. Jangan putus sekolah, ya, nanti kalau gede jadi susah, saudara. Nah, saudara, ini pejabat, saudara, dia menggunakan posisinya untuk menolong orang-orang yang sangat membutuhkannya. Dia menolong orang kaum miskin dan sebagainya, saudara. Jadi ini orang betul-betul dia menggunakan jabatannya untuk berbuat kebaikan bagi bangsanya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus juga mengajarkan pada kita, saudara, ya. Kalau engkau mengatakan engkau ada seorang yang rohani, tapi engkau tidak peduli dengan orang-orang miskin, para janda, sebetulnya kerohanianmu perlu dipertanyakan. Saudara, satu kali, ya, saya pernah begitu terkesima, ya, dengan kehidupan seorang om, ya, di Cungko, saudara, bernama Bapak Bai Fang Li, saudara. Dia bukan orang Kristen, tapi kemanusiaannya luar biasa, saudara. Saudara, dikatakan di artikel yang saya baca itu, waktu itu Bai Fang Li ini sudah berumur 75 tahun. Dia baru pensiun dari pemerintah, dia mendapat satu jumlah uang dari pemerintah, dan dia rencana pakai uang untuk pensiunan dia, saudara. Tapi satu hari, saudara, Bapak Bai Fang Li ini memperhatikan ada seorang anak berumur 6 tahun. Anak itu bekerja, ya, di satu pelabuhan begitu, menawarkan tenaga untuk angkut-angkut, saudara, ya. Setelah angkut dia mendapat upah. Jadi seharian dia kerja, ya, dia dapat upah, saudara. Kemudian Bapak Bai Fang Li memperhatikan anak berumur 6 tahun ini. Apa yang terjadi? Dia tidak memakai uangnya itu untuk makan, saudara, tapi dia pergi cari makanan di tempat sampah-sampah, saudara.
yang makan, yang bisa ambil dia makan. Terus bapaknya tanya, loh, kamu kan bekerja, kenapa kamu tidak pakai uang yang kamu sudah bekerja keras itu? Dia bilang, Pak, enggak bisa. Mama saya miskin sekali. Saya masih punya 2 adik di rumah, dia bilang. Adik saya perlu makan, perlu sekolah. Uang saya ini untuk mereka, dia bilang. Saudara, waktu Bapak Bai Fang Li mendengar perkataan anak ini, dia nangis, saudara. Dan kemudian dia memutuskan dia tidak jadi pensiun. Lalu dia membeli sebuah becak, saudara ya. Lalu dia mulai mengayuh, saudara, mengayuh becak itu. Dari umur 75 tahun sampai 91 tahun. Saudara, uang yang dia peroleh ini dia simpen, ya, dia simpen. Nah, selama 15 tahun, Bai Fang Li ini berhasil menabung 350 yuan, saudara. Setara dengan setengah miliar. Lalu dari uang ini dia menyekolahkan 300-an anak, saudara. Anak-anak yang tidak mampu, yang saudara dia temukan di pinggir jalan di mana, saudara. Dia ambil itu, saudara. Dia sekolahkan, saudara. Dan saudara, pada waktu dia berumur 91 tahun, dia berhenti dan dia mengatakan, aku sudah tidak kuat. Dan pada tahun itu dia meninggal dunia. Nah, saudara, pada waktu dia meninggal dunia, saudara, orang-orang yang dia didik itu, yang sekarang sudah jadi pemuda, saudara, mereka nangis, saudara. Mereka datang, saudara. Mereka memberikan hormat kepada Bapak Bai Fang Li ini. Bahkan kemudian, ya, anak-anak diperkenankan datang untuk memegang wajah orang ini, saudara. Saudara perhatikan, ya, wajah orang ini. Mereka pegang, mereka sayang, mereka respect sekali. Dan pemerintah setempat kemudian mendirikan sebuah patung, ya, untuk memperingati orang yang sangat dermawan ini. Saudaraku yang terkasih, kita tidak perlu menjadi orang yang sangat kaya atau orang yang punya uang yang banyak baru bisa menolong orang, saudara. Tidak perlu itu, saudara. Tapi setiap kali kita punya kesempatan, kita perlu melakukannya. Mungkin itu orang di sekitar kita, saudara. Saudara, kalau engkau hari ini, ya, tidak tahu harus menyalurkan uang saudara kemana, saudara boleh titipkan ke gereja, ya. Berikan ke bagian diakonia, karena diakonia itu yang akan menyalurkan bantuan itu kepada orang-orang yang miskin itu. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita mengukur spiritualitas kita? Yang ketiga adalah melalui menjaga kekudusan diri. Saudara-saudara, mari kita baca sekali lagi Yakobus pasal 1 ayat 27. 1, 2, 3. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita adalah apa? Menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita hidup dalam suatu zaman, ya, di mana berbagai pencemaran dan kemerosotan terus melanda manusia. Saudara, pertama kita lihat pencemaran lingkungan. Saudara, perhatikan akan asap daripada mesin ini, saudara. Begitu mengerikan sekali, saudara. Kita melihat, ya, limbah-limbah pabrik itu dibuang begitu saja, saudara. Ya, sangat mengerikan pencemaran lingkungan. Dan kita juga menyaksikan, saudara-saudara, pengurusan hutan, ya. Hutan yang hijau, pohonnya ditebang, saudara. Setelah itu dibiarkan begitu saja. Dan ini kemudian, saudara, merusak ekosistem. Terjadi banjir di mana-mana dan sebagainya. Saudara, kita juga melihat apa, saudara? Ada ancaman, ya. Ada ancaman tentang keselamatan jiwa manusia. Sekarang di Amerika, saudara, banyak bom, ya, namanya B-53 yang mempunyai kekuatan ledak 600 kali lebih kuat dari bom Hiroshima, saudara. Bayangkan kalau itu, saudara, diledakkan di satu negara, apa yang terjadi? Semua akan binasa. Mengerikan sekali, saudara. Tapi saya bilang sama saudara, saat ini kita juga melihat apa? Terjadinya kemerosotan moral, ya. Manusia sudah kehilangan rasa takut akan Tuhan lagi. Zaman dulu, saudara, pernikahan itu adalah antara laki-laki dengan perempuan, ya. Tapi sekarang apa yang terjadi kalau saudara lihat, ya? Saudara, apa yang terjadi, saudara? Sekarang di mana-mana terjadi demo, ya. Gay marriage is our right, saudara.
pernikahan sesama jenis itu adalah hak kita. Bukan apa yang Tuhan katakan, tapi yang saya katakan itu apa. Kalau saya katakan benar ya benar, Tuhan mau katakan benar itu masa bodoh, saudara. Maka saudara tidak heran ya, saudara di Eropa, di Amerika, pernikahan ya, perempuan sama perempuan, saudara. Apalagi saudara, pernikahan laki-laki dengan laki-laki. Dan itu saudara, dilakukan oleh gereja, saudara. Gereja memberkati pernikahan laki-laki dengan laki, perempuan sama perempuan. Saudara. Oh saudara, ini dunia mau jadi apa? Ada seorang temannya yang menyaksikan saudara kerusakan moral ini. Lalu dia bilang sama saya satu kalimat ya, yang sangat mengerikan. Dia bilang begini, Sodom dan Gomora itu dihukum oleh Tuhan gara-gara apa? Homoseksual, saudara. Lalu Allah sekarang melihat saudara homoseksual terjadi di Eropa, di Amerika, saudara. Maka dia berkata begini, ya, if God does not punish America, God must say sorry to Sodom and Gomorrah, saudara. Jika Tuhan tidak menghukum Amerika, tidak menghukum Eropa, Allah harus minta maaf dengan Sodom dan Gomorrah, saudara. Kenapa? Karena gara-gara homoseksual ini Allah membasmi Sodom dan Gomorrah, saudara. Sekarang, saudara, Eropa dan Amerika, saudara, melakukan hal ini. Jadi kita tunggu tanggal mainnya. Kapan, saudara, bencana Tuhan, murka Tuhan akan dicurahkan atas dua negara ini. Saudara, kita di sini sekarang ya saudara melihat tentang apa? Kemerosotan pornografi. Ya. Ada satu orang ya, direktur jenderal yang mengurusi bagian info dan komunikasi, saudara. Dia bilang begini, di Indonesia ini ada 40 juta orang yang menggunakan internet, saudara. Tapi 30% dari 40 juta ini setiap hari itu mengakses ke website pornografi, saudara. 30%, saudara. Dia mengatakan. Demikian juga dia bilang perselingkuhan. Di seluruh Indonesia satu tahun terjadi 10.029 kasus, saudara. Dan untuk khusus Jawa Timur toh, saudara, itu 7.172 kasus, saudara. Berarti Jawa Timur ini Sodom Gomora yang kedua, saudara, itu ya. Ya, mengerikan sekali. 7.000, saudara. Wah, saudara. Ya, tapi apa ada kemungkinan memang orang-orang Surabaya memang ganas-ganas, saudara ya. Dilambangkan dengan apa? Buaya, saudara ya. Apakah memang begitu, saudara? Saudara, perceraian bagaimana? Perceraian itu tahun 2010 ya. Itu ada 5.140 pasang bercerai Indonesia. Tahun 2013 itu meningkat, saudara. 333.000 pasang, saudara. Ada kenaikan kurang lebih ya 50.000, saudara. Bayangkan ya. Begitu banyak orang yang bercerai, saudara. Ya, Kristen tidak Kristen, saudara, bercerai semua. Bagaimana dengan yang lain? Korupsi, saudara. Problem yang terbesar dalam bisnis adalah korupsi. Indonesia adalah negara terkorup ketiga se-Asia Tenggara ini. Nah, saudara, dengan kondisi negara seperti gini, bagaimana orang Kristen menjaga diri agar tidak terkontaminasi? Ini adalah satu pergumulan yang berat, saudara. Ini adalah satu kesusahan yang sangat susah dalam hidup kita. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12 berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kita ini, saudara, kalau tidak menurut dunia ini, kita tidak menurut apa yang dunia lakukan, orang mengatakan kuno, orang akan sudah tertawa kita, orang akan mencibir kita, saudara. Tapi memang kalau orang mau hidup beribadah, itu akan menderita aniaya. Tapi saudara, dengarkanlah firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dalam hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, hari ini di tengah-tengah kemerosotan moral, kita tetap mempertahankan kelakuan yang bersih. Di depan Allah kita akan dipakai sebagai bejana yang mulia, saudara. Saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya, saudara, dengan satu kesaksian dia. Saudara, satu kali ya,
ada seorang Kristen yang saleh dia. Dia kebetulan ya pandai bahasa Mandarin karena dia lulus master di Taiwan, lalu dia kembali kerja di Surabaya, saudara. Nah, saudara, karena dia pandai berbahasa Mandarin, maka bosnya itu menempatkan dia di bagian, saudara, bagian itu ya luar, saudara, yaitu apa, menyambut tamu-tamu dari Taiwan ya, dari Hong Kong dan sebagainya. Lalu menemani tamu-tamu itu, saudara, untuk apa? Misalnya makan, saudara, ataupun entertainment, hiburan dan sebagainya. Nah, saudara, sampai satu saat orang Kristen ini, saudara, datang kepada bosnya bilang begini, bos, aku minta tolong, aku jangan ditempatkan bagian untuk ngantar tamu-tamu entertainment. Bertentangan dengan hati nurani saya, dibilang. Saya tidak bisa, dibilang. Saya orang Kristen, saya tidak mau lakukan itu. Bosnya marah sekali, saudara. Bosnya mengatakan, kalau kamu tidak mau lakukan ini, pangkatmu akan saya turunkan. Kamu akan jadi pegawai biasa, dibilang. Saudara, dia pulang, dia ngomong sama istrinya. Dia susah sekali, saudara. Dia bilang, gimana? Kalau memang betul-betul pangkat saya diturunkan, kamu siap menderita tak? Istri bilang, siap. Saudara, betul. Satu kali ketiga bosnya suruh dia pergi, dia tidak mau, saudara. Akhirnya diturunkan pangkatnya, saudara. Saudara, orang kalau turun pangkat itu semua juga turun, saudara. Rumah hilang, gaji turun, ya, saudara, kendaraan ditarik, saudara. Jadi pegawai biasa, saudara. Terus orang ini bilang begini, ya Pak Ma, ya tidak apa-apa, kita demi Kristus menderita di aniaya, tidak apa-apa, dia bilang. Nah, saudara, waktu berjalan, saudara. Nah, satu kali di perusahaan ini, saudara, ada sekelompok pegawai itu ingin mengadakan kudeta ya dengan direktur utamanya, saudara, ya. Mereka mengadakan persekongkolan untuk menjatuhkan direktur utamanya, saudara, ya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dia kemudian ya mengajak orang Kristen itu bergabung ya dengan membakar-bakar orang Kristen. Gimana kamu diturunkan pangkatnya, kamu diperlakukan. Ayo sekarang kita kesal untuk balas dia bilang. Orang Kristen bilang, tidak, saya tidak mau. Ya, saya tidak mau mengkhianati hati. Kalian mau kerja silakan, aku tidak mau. Saudara, akhirnya melalui satu proses, saudara, akhirnya kelompok ini bisa ditumpas, saudara, ya, dikeluarkan, saudara. Nah, orang Kristen ini bagaimana? Satu kali orang Kristen ini dipanggil sama bosnya. Lalu bosnya bilang begini, terbukti memang kamu orang Kristen yang baik, ya, kamu orang Kristen yang setia, ya, meskipun saya sudah turunkan pangkatmu, lalu kamu ada kesempatan untuk apa? Menjatuhkan, kamu tidak mau. Kamu adalah orang Kristen yang bagi saya berkarakter, dibilang. Karena sifat kamu yang baik ini, maka sekarang kamu saya angkat menjadi wakil saya, dibilang. Ya, menjadi wakil saya di perusahaan ini, dibilang. Ya, semua gajimu dulu yang kamu hilang untuk saya balikkan, dibilang. Dan bahkan kamu sekarang naik pangkat lagi. Wah, saudara, ya. Dia sampai bengong, saudara. Tapi ini terjadi, saudara. Patience is bitter, saudara, ya. But its fruit is sweet, ya. Kesabaran itu pahit, tapi buahnya manis. Amin, saudara. Bersabar, saudara. Bersabar, saudara, ya. Jaga kekudusan dirimu. Saudara, ada sebuah lagu ya yang akan menutup khotbah saya pagi ini, ya. Judulnya You'll Never Walk Alone. Engkau tidak akan pernah berjalan sendiri. Kata-kata lagu ini demikian, ya. When you walk through the storm, ya, keep your head up high. Ketika engkau berjalan melintasi badai, ya, tegakkan kepalamu, ya. Jangan takut kepada kegelapan. Tunggu sebentar, tunggu, ya. Ya. Sebab di akhir daripada badai itu engkau akan melihat langit yang cerah, dia bilang, ya. Dan engkau akan mendengarkan burung-burung bernyanyi, dia bilang. Maka terus berjalan melewati hujan, melewati angin, ya. Sampai satu hari engkau akan melihat, ya, bagaimana engkau akan tahu kamu tidak pernah berjalan sendirian, ya. Meskipun lagu ini tidak ada kata Tuhan, ya, saudara, tapi seperti kitab Ester, saudara. Sungguh ini menjadi satu inspirasi bagi kita, saudara. Mari kita sama-sama dengarkan itu. Setelah itu kita akan tutup berdoa, saudara. Ini lagu dinyanyikan oleh Andy Williams, saudara. Keras sedikit. When you walk through a storm, keep your head up high, and don't be afraid of the dark.
At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu Bapa, iman kami, spiritualitas kami harus tampak di dalam kehidupan praktis sehari-hari ya Tuhan. Kami menyadari tidak gampang mengekang lidah kami Tuhan. Tidak gampang kami peduli dengan orang-orang susah ya Tuhan. Tidak mudah menjaga kekudusan diri. Tetapi kalau kami sungguh melakukannya, kami akan merasakan buah yang manis di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sudah mendengar firman ini. Tuhan tolong mereka. Dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup kami berdoa.